Ibu, saat ini aku tidak mengerti bagaimana perasaanmu. Tapi aku bisa pastikan, kau tidak sendirian dalam ujianmu kali ini. Bagaimanapun Andak, dia tetap saudara kami. Tidak, Nak. Andak sudah tiada pada saat dia berani menipu kasih sayangku. Aku Dewi Alam Semesta. Aku pasti akan merasa sedih atas diri siapapun yang meninggal. Saat Parwati menatap wajah Ganesha, ia merasakan kegelisahan yang tak biasa. Ia bertanya dengan lembut mengapa raut wajah putranya menunjukkan kecemasan. Ganesha pun mengungkapkan perasaannya. Meskipun Andak telah tiada, kegelisahan itu belum hilang. Ia masih merasakan amarah dan bahaya yang membayangi alam semesta, seakan kegelapan belum benar-benar pergi. Di tempat lain, Narayan menyampaikan kekhawatirannya kepada Mahadewa. Kegelapan yang disebarkan Andak dan Dewi Raksasa belum sepenuhnya lenyap. Akan ada sosok lain yang bangkit dan mengancam kedamaian alam semesta. Jika sosok itu terbangun dari tapanya dan tapanya terganggu, akibatnya bisa sangat berbahaya bagi alam semesta. Amarah merupakan kekuatan besar Narayan. Sudah jelas, untuk menyelesaikan masalah ini, maka kekuatan Siwa dan Sakti harus bersatu. Di sisi lain, seorang pertapa terbangun dari tapanya setelah merasakan kehancuran yang telah terjadi. Dengan amarah tertahan, ia bertanya siapa yang berani merusak keseimbangan alam semesta selama dirinya masih hidup. Ia memutuskan untuk pergi ke Kailas dan berbicara langsung dengan Mahadewa. Sementara itu, Parwati kembali menenangkan Ganesha dan menanyakan keadaannya. Ganesha mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun Parwati mendesaknya untuk berkata jujur. Ganesha akhirnya mengungkapkan bahwa ia merasakan amarah yang menyebar di alam semesta, dan perasaan itu berkaitan dengan Kailas. Jika ada yang mengganggumu, kau jangan menjauh dariku. Apapun itu, kau janji. Jangan sampai kau terluka. Dewa, ada perubahan apa yang terjadi di alam semesta? Mahadewa membenarkan perasaan Ganesha. Di masa depan, akan ada amarah besar yang memengaruhi alam semesta dan membawa bahaya bagi alam semesta. Karena itulah, Mahadewa memutuskan untuk melakukan pertapaan, bukan sendirian, tetapi bersama Parwati. Ia berpesan kepada Ganesha dan Kartikeya agar menjaga Kailas selama pertapaan berlangsung dan memastikan tidak ada satupun yang mengganggunya. Kau tenang saja, Ayah. Aku dan kakak tidak akan biarkan pertapaan ayah dan ibu diganggu oleh siapapun. Siapapun yang menghalangi aku dan Mahadewa akan kuhabisi dia. Tidak ada yang bisa mencegahku bicara pada Mahadewa. Ada apa, Ayah? Masa depan penuh dengan tantangan. Mahadewa juga mengingatkan Ganesha bahwa ia adalah simbol kebajikan. Dengan kebajikan dan kasih sayangnya, ia mampu melunakkan hati siapapun. Ganesha menjawab dengan penuh keyakinan bahwa ia telah belajar dari pengalaman pertamanya menjaga pintu dahulu dan kini ia siap menghadapi apapun yang datang. Parwati pun berpesan agar Ganesha segera memanggilnya jika ada masalah. Setelah itu, pertapaan Mahadewa dan Parwati pun dimulai. Dengan terus memandangi guanya, pertapaan ayah dan ibu tidak akan segera selesai kan, Vinayak? Oh, benar sekali, kakak. Ganesha menyadari bahwa mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu tanpa ayah dan ibu. Ia meminta Kartikeya menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang berhubungan dengan Mahadewa dan Parwati, seseorang yang belum pernah ia temui sebelumnya, seorang resi. Tiba-tiba, Kartikeya dikejutkan oleh kedatangan seorang resi. Ganesha melihat sosok itu dan merasakan kemarahannya. Kartikeya memperingatkan Ganesha agar tidak melakukan apapun yang dapat memicu amarah resi tersebut dan agar tidak berjanji apapun kepadanya. Salam Resi Parasurama. Saat ini kau ada di Kailas. Aku harus segera bicara dengan Mahadewa. Di mana Mahadewa? Sudah saatnya bagi pria dan wanita menyatukan kekuatan demi kebaikan alam semesta. Ingatlah, meski keadaannya sangat buruk, pertapaan kita tidak boleh berhenti. Parwati bertanya, mengapa pertapaan ini begitu penting? Mahadewa menjelaskan bahwa keseimbangan alam semesta terjaga oleh dua kekuatan, penciptaan dan kehancuran. Parwati sebagai Dewi Alam dan Mahadewa sebagai kekuatan penghancur
harus bersatu agar keseimbangan tetap terjaga. Itulah sebabnya pertapaan ini tidak boleh diganggu. Sekali lagi, pertapaan ini akan mengujimu, Gauri. Resi Parasurama menyatakan niatnya untuk segera menemui Mahadewa. Kartike dengan gugup mencoba menahannya dan menyarankan agar Resi beristirahat terlebih dahulu. Namun Parasurama menuduh Kartike berbohong dan bersikeras untuk bertemu Mahadewa saat itu juga. Saat Parasurama hendak menerobos masuk, Ganesha menghalanginya dengan sopan dan memohon agar ia menunggu atau kembali di lain waktu. Anak bodoh, minggir dari jalanku. Ini menyangkut alam semesta. Aku harus segera bertemu Mahadewa. Cobalah mengerti, Resi. Demi kebaikan alam semesta, aku tidak bisa mengizinkan Resi menemui Mahadewa saat ini. Aku terikat sumpah, Resi. Aku tahu kau kembali dari pertapaan setelah waktu yang lama. Kau tahu kan kalau aku putra Siwa, aku Kartike dan dia Ganesha. Aku tidak mau tahu siapa anak ini. Kartike mencoba menjelaskan bahwa mereka adalah putra Siwa. Namun Parasurama justru marah dan merasa dihina karena dihalangi. Ganesha menegaskan bahwa ia tidak berniat menghina siapapun dan menawarkan solusi dengan mengajak Parasurama menunggu di tempat lain. Mari. Berani sekali kau menyentuhku. Kau lancang sekali, anak kecil. Anak ini sudah menodaiku dengan sentuhannya. Bagaimana sentuhan anak kecil bisa menodai? Di alam semesta, anak merupakan ciptaan dewa yang paling suci. Sentuhannya dipenuhi cinta dan juga kesucian. Namun kemarahan Resi semakin memuncak. Kartike pun meminta maaf atas tindakan Ganesha. Parasurama memutuskan pergi ke sungai untuk membersihkan dirinya karena tadi disentuh Ganesha dan memperingatkan agar saat ia kembali, mereka tidak lagi berada di sana. Kartike dan Ganesha menyadari bahwa mereka tidak boleh membiarkan pertapaan ayah dan ibu terganggu. Ganesha yakin bahwa Mahadewa dan Parwati telah mempersiapkan mereka menghadapi ujian ini. Kau akan bisa mengubah orang yang paling tegas sekalipun dengan kebajikan dan kasih sayangmu. Kau harus mengingat pesanku ini, nak. Aku mengerti. Sekarang kakak lihat bagaimana aku akan menenangkan amarah Resi Parasurama. Ganesha kemudian membuat modak untuk disuguhkan kepada Resi Parasurama, berharap dapat melunakkan hatinya. Kartikeya meragukan cara itu, mengingat amarah Parasurama yang terkenal sulit diredakan. Namun Ganesha yakin bahwa ia dan Parasurama memiliki keterikatan tertentu. Ceritakan sesuatu padaku mengenai Resi Parasurama, Kak. Tidak diragukan lagi, Resi Parasurama merupakan sosok yang sakti. Ibunya Renuka dan ayahnya Risi merupakan Brahmana biasa yang memberinya nama Ram. Setelah itu, dia belajar seni perang dengan Mahadewa. Setelah mendapatkan kapak ini, dunia akan mengenalmu dengan nama Parasurama. Kartikeya pun menceritakan bahwa Parasurama adalah pejuang tangguh yang lahir dari keluarga Resi dan telah lama bertapa, sehingga tidak menyadari bahwa Ganesha adalah putra Mahadewa. Kartikeya ingin menjelaskan jati diri Ganesha, tetapi Ganesha menolak. Ia ingin dihormati karena kebajikan dan kelembutannya, bukan karena garis keturunan. Saat Resi kembali, aku akan bicara dengan sangat sopan padanya. Aku akan memberikan modak buatanku padanya. Aku yakin amarahnya akan pudar. Pertapaan ayah dan ibu kita pun tidak akan terganggu karena itu. Saat Parasurama kembali, Ganesha menawarkan modak dengan penuh hormat. Namun Parasurama menepisnya dengan kasar dan menuntut bertemu Mahadewa. Apa yang kau lakukan, Resi? Dengan penuh kasih sayang, aku membuat modak ini. Tapi kau... Dasar anak bodoh, aku tidak ke Kailas untuk makan modak dan membuang-buang waktuku. Aku harus segera bertemu dengan Mahadewa. Sekarang minggirlah dari jalanku, atau kau akan merasakan seranganku. Ganesha tetap teguh pada sumpahnya dan menolak memberi jalan, meskipun Parasurama mengancam akan menyerangnya. Ganesha menyatakan bahwa ia tidak akan berperang, tetapi juga tidak akan menyingkir. Ia memilih berdiri menjaga pintu. Kalau begitu, kau hanya punya satu pilihan. Berperang melawanku. Tapi aku tidak akan pernah menyingkir dari sini. Kau harus merasakan akibat keras kepalamu.
Kartikeya ingin membantu, namun Ganesha memintanya mundur karena ini adalah ujiannya sendiri. Sumpah demi aku, kakak. Minggirlah. Minggir dari jalanku, atau aku tidak segan-segan untuk menyerangmu. Aku sudah menjawab pertanyaanmu sebelumnya, Resi. Tidak diragukan lagi. Kau memang pantas untuk dihukum. Ibu! Ganesha, Melihat Ganesha terkapar di hadapannya, Parwati diliputi kecemasan yang mendalam. Ia bertanya-tanya bagaimana putranya bisa berada dalam keadaan seperti itu. Kartikeya segera menjelaskan bahwa ia sebenarnya telah maju untuk melindungi Ganesha. Namun Ganesha sendiri menghentikannya dengan sumpah yang ia ucapkan. Saat pandangan Parwati tertuju pada kapak di tangan Parasurama, amarahnya pun bangkit. Ia menyadari bahwa resi itulah yang telah menyerang anaknya. Parasurama membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia mengaku telah memberitahu Ganesha bahwa ia harus segera menemui Mahadewa. Namun Ganesha berani menghalangi jalannya dan bahkan menyentuhnya. Karena itulah, menurut Parasurama, Ganesha menanggung hukuman tersebut. cukup Resi. Dia adalah putraku. Dia putra dari Mahadewa dan Parwati. Siapapun yang berani melukai anakku, dia akan mendapatkan hukuman dariku. Dia harus merasakan amarah dari Mahakali. Dewa Indra datang dan melihat kemarahan Mahakali yang mulai bangkit. Ia memperingatkan bahwa jika Mahakali menyerang Resi Parasurama, maka masalah besar akan muncul. Mahakali lalu menatap Parasurama dan mempertanyakannya, apakah Ganesha tidak memberitahu bahwa dirinya terikat sumpah demi ayah dan ibunya? Parasurama mengakui bahwa Ganesha memang telah mengatakan hal itu. Namun Mahakali memotong ucapannya, menegaskan bahwa meski mengetahui sumpah tersebut, Parasurama tetap memilih menyerang seorang anak yang berusaha menepati janji kepada orang tuanya, sekaligus menghormati tamu yang datang ke Kailas. Tindakanmu itu tidak benar, Resi. Semua akan tahu alasan dibalik kejadian ini. Kakak, Mahadewa kemudian datang dan menjelaskan kepada Mahakali bahwa Resi Parasurama adalah jelmaan Narayan. Ia mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki sinar seterang itu, maka amarahnya pun memiliki tujuan demi alam semesta. Mendengar hal tersebut, Mahakali akhirnya luluh. Mahadewa mendekati Ganesha yang terkapar dan menyadarkannya. Ganesha pun siuman, dan Mahakali yang telah tenang kembali mengubah wujudnya menjadi Parwati. Melihat kecemasan di wajah ibunya, Ganesha segera menenangkannya. Ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, bahwa Parasurama tidak bersalah, dan dirinya pun tidak bersalah. Keadaanlah yang saat itu tidak mendukung. Tidak diragukan lagi, anak ini menghalangi jalanku. Jika Dewi Kailas saja bisa ingin menyerangku, lalu sekarang apa yang bisa aku harapkan dari anak kecil itu? Sekarang aku tahu kenapa kau sangat angkuh. Jika cinta ibu telah merusak sifat anak, kenapa sekarang aku tidak boleh untuk menghukumnya? Namun Ganesha tetap merasa marah ketika ibunya dihina. Ia menyampaikan bahwa Parasurama boleh mengatakan apapun padanya, tetapi tidak berhak menghina ibunya. Parasurama menjawab bahwa ia hanya mengatakan kebenaran, dan bahkan para dewa serta dewi harus siap mendengar kebenaran yang pahit. Mendengar itu, amarah Ganesha bangkit. Wujudnya berubah menjadi sangat besar. Ia memperingatkan Parasurama bahwa jika ingin menyerangnya, ia boleh melakukannya dengan kapaknya. Tetapi jika Parasurama berani menghina ibunya lagi, maka siapapun dia, meskipun Resi Agung atau bahkan wujud Tridewa, Ganesha tidak akan ragu untuk menghadapinya. Amarah telah menutup mataku. Karena itulah aku tidak melihat kekuatan Dewi yang ada dalam dirimu. Sekarang aku sadar, kau bukan hanya putra Dewi Parwati dan Mahadewa. Kau adalah simbol kebajikan yang menenangkan amarahku dan menunjukkan kebenaran padaku. Parasurama akhirnya menundukkan diri dan meminta maaf kepada Parwati. Ia mengakui bahwa dirinya tidak mampu mengendalikan amarah dan telah menyerang Ganesha. Parwati tersenyum dan mengatakan bahwa Parasurama adalah jelmaan kakaknya, Narayan. Amarah dari sosok sesuci dirinya pasti memiliki makna bagi alam semesta. Mahadewa membenarkan perkataan Parwati dan menyampaikan bahwa Parasurama memiliki peran penting dalam kejadian ini.
Di masa depan, gading Ganesha yang patah akan menulis Mahabharata. Melalui peristiwa ini, Dewa Kebajikan Ganesha akan menceritakan kisah Mahabharata kepada alam semesta, dan Parasurama harus menjalankan perannya dalam hal itu. Parwati kemudian memuji Ganesha. Ia mengatakan bahwa dirinya bangga karena Ganesha telah menghormati janji kepada ayah dan ibunya, serta tidak berusaha menyerang Parasurama karena menghormati perkataan dan senjata yang diberikan Mahadewa kepada resi tersebut. Kau memang anak yang sangat lembut, juga baik hati, dan sebagai pemilik satu gading, kau akan memiliki nama yang baru. Satu gading. Dewa Indra maju dan bertanya, bagaimana mungkin Ganesha dijadikan dewa pemujaan pertama, sementara ia tidak sempurna karena hanya memiliki satu gading? Mahadewa menjawab bahwa Ganesha adalah simbol kebajikan, kebaikan, kedamaian, dan ilmu pengetahuan. Semua itu sudah cukup untuk menjadikannya sempurna. Sejak saat itu, Ganesha ditetapkan sebagai dewa kebajikan. Ganesha kemudian mengatakan bahwa amarah yang ia rasakan telah hilang, namun ia masih merasakan adanya bencana. Parasurama menjelaskan bahwa ketidakseimbangan itulah yang ingin ia sampaikan kepada Mahadewa. Ia memperingatkan bahwa masa depan alam semesta akan sangat buruk, dan berharap peringatan itu dapat mencegah kehancuran sebelum terjadi. Setelah itu, Parasurama pun pamit. Tapi Dewa, siapa yang menyebabkan ketidakseimbangan di alam semesta? Dewi Raksasa Diti. Mahakali! Dengar Dewi Diti, kau harus tenang. Tidak, Guru Raksasa. Sekarang kesabaranku sudah habis. Dewi Raksasa Diti menyuarakan kemarahannya. Ia merasa para dewa telah berlaku tidak adil bukan hanya kepada anak-anaknya, tetapi juga kepada anak mereka sendiri. Ia mengingatkan bahwa para dewa selalu mengajarkan tentang akibat perbuatan, dan sekarang seluruh alam semesta akan menanggung akibat dari perbuatan mereka. Sementara di Kailas, Ganesha bertanya kepada ayahnya bagaimana Dewi Diti mampu menyebabkan ketidakseimbangan sebesar itu. Mahadewa menjelaskan bahwa di alam semesta, segala sesuatu saling terhubung. Dewi Diti menyadari kebenaran itu, dan karena itulah ia berusaha menghancurkan alam kegelapan dengan kekuatan. Parwati menambahkan bahwa kehancuran alam kegelapan pasti akan berdampak besar bagi banyak makhluk, dan akhirnya membuat alam semesta menjadi tidak seimbang. Benar Gauri. Setelah ini, semua alam akan hancur, dan alam kegelapan akan hangus. Inilah yang ingin dilakukan oleh Dewi Raksasa Diti. Sekarang Dewi Raksasa Diti akan menghancurkan keseimbangan alam semesta.